صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Tergolong sebagai orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Jadi khutbah Aidil Fitri pada hari ini adalah kegembiraan dalam kepayahan, dan kita selitkan juga tentang kembali kepada fitrah. Jadi ada dua perkara pokok kita akan sama-sama telusuri pada pagi ini. Jamaah yang dihormati sekalian, yang amat disayang, yakni ahli-ahli keluargaku. Jadi hari ini kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri dengan kegembiraan bercampur dengan kepayahan. Kegembiraan atas kejayaan karena telah menyelesaikan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh harapan agar ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan menyambut Aidil Fitri yang mengembalikan fitrah hakiki, yakni makan dan minum di siang hari. Kita yang biasanya kita kebiasaan makan minum di siang hari, dan fitrah maknawi, yakni diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi maksudnya kita menahan makan dan minum ya di siang hari, kita menahan daripada fitrah kita yang biasa, dan kita mohonlah diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Tiada siapa yang menduga ya kehendak Allah mengatasi semua perancangan makhluk. Tahun 2020 ini yang diharap penuh dengan kemakmuran, tetapi telah ditimpa dengan musibah penyebaran virus COVID-19 sejak beberapa bulan lalu. Jadi seluruh dunia mencatatkan jutaan manusia dijangkiti dengan ratusan ribu kematian. Semoga negara mengambil langkah berhati-hati dan berbagai kaedah, termasuk negara kita yang menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan. Kini kita meneruskan kehidupan dengan normal yang baru, mana masjid-masjid dan surau terpaksa ditutup sementara demi mengelakkan virus berterusan mendapat tempat baru dan berkembang. Jadi kita mau putuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi kita menyambut Ramadan tanpa iftar beramai-ramai. Kita pun kalau ikut daripada kebiasaan di mana kita biasanya beriftar dengan cara boros, tapi alhamdulillah pada tahun ini Allah telah tunjukkan kepada kita supaya kita lebih berjimat cermat. Maksudnya kita beriftar, berbuka puasa seadanya. Kita merasakan sebagaimana yang ramai orang merasakan. Walaupun kita berkemampuan, tapi kita beriftar atau berbuka puasa dengan ala kadar saja, supaya kita merasai apa yang orang-orang yang lebih daif, lebih miskin merasakannya. Tidak ada apa yang boleh dimakan. Jadi itulah pengajaran, salah satu pengajaran yang kita boleh terima daripada wabak COVID ini, di mana kita punya pergerakan dan suplai bahan makanan pun tersekat-sekat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai hamba Allah yang beriman, perkara pertama yang mesti didahulukan apabila ditimpa musibah adalah mengingati Allah
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, allazina iza asabatsum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya yaitu orang yang apabila mereka ditimpa suatu kesusahan, yakni musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Kedua, hendaklah kita memperbanyakkan istighfar dan taubat. Segera tinggalkan maksiat dan kezaliman, termasuk maksiat dan kezaliman dalam muamalah kehidupan seharian. Jadi itu adalah satu peringatannya. Kalau musibah datang atau ada apa-apa musibah, kita banyakkan istighfar, sebab kita tidak tahu mungkin akan menimpa kita. Jadi kalau kita banyak beristighfar, mudah-mudahan Allah memberi keampunan dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hendaklah kita banyakkan berdoa agar Allah segera mengangkat bala yang menimpa kita. Berdoalah dengan sepenuh hati, karena tiada yang dapat menghapuskan musibah melainkan Allah jua. Keempat, bersabarlah kita dengan ujian ini, terutamanya kepada yang terkesan dengan keuangan dan kehidupan harian. Jadi macam kita, bersabarlah kita, ya, bersabarlah kita, khususnya kalau ada ahli-ahli keluarga kita yang sedang bekerja, mereka mungkin terputus pendapatan atau yang sedang membuat perniagaan, maka tidak adalah perolehan perniagaan, maka hendaklah kita banyak bersabar. Karena Allah menguji orang beriman sekadar kemampuannya untuk meningkatkan derajatnya dan melayakkannya surga. Dan kepada yang berkemampuan, musibah ini mengajak kita untuk banyak bersedekah, saling membantu sanak saudara, jiran tetangga kita yang dalam kesusahan. Dan yang kelima, sebagai umat Islam, jangan pula kita melupakan ikhtiar yang patut kita laksanakan. Jagalah kebersihan, patuhilah arahan penjarakan sosial, patuhilah segala nasihat yang telah diberikan khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi banyak panduan-panduan ataupun SOP yang telah dikeluarkan. Jadi jadikanlah itu sebagai amalan kita. Ya, jangan kita sesekali cuai, kita alpa. Kealpaan dalam masa sesaat boleh menyebabkan COVID-19 bersambung rantaian dia. Jadi kita gagal memutuskan. Jadi hendaklah kita sentiasa sedar, ya. Daripada Abdullah radhiyallahu an, Nabi bersabda yang bermaksud mendengar dan mentaati perintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai, selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah wajib baginya dia mendengar dan mentaati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.